Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Jepang. Hari ini temanya adalah tentang kehidupan dan kebudayaan dengan subtema keluarga. Di sini kita ada bagan tentang keluarga Marisang. Ini ada Cici yang berarti ayah saya, Haha, ibu saya. Kemudian di sini ada bawahnya Oto-sang yang berarti ayah Anda, Oka-sang yang berarti ibu Anda. Jadi ada Ani, kakak laki-laki saya. Di bawahnya ada Oni-sang, kakak laki-laki Anda. Ane, kakak perempuan saya. One-sang, kakak perempuan Anda. Ini ada Watashi yang berarti Mari. Si Mari ya yang lagi cerita di sini. Kita panggilnya Mari-sang. Kemudian ada Ototo yang berarti adik laki-laki saya. Dan di sini ada Ototo-sang yang berarti adik laki-laki Anda. Dan terakhir ada Imoto yang berarti adik perempuan saya. Imoto-sang, adik perempuan Anda. Jadi, untuk menyebut keluarga saya dan keluarga orang lain, berbeda ya panggilannya. Kemudian di sini juga ada Oto yang berarti suami, Suma yang berarti istri. Kemudian untuk panggilan orang lain, Oku-sang, istrinya Oku-sang. Ini ada Goshujin untuk suami, Kodomo yang berarti anak, dan Oko-sang yang berarti anak Anda. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ada keluarga. Videonya kita putar.こんにちは。こんにちは。こちらのご家族について質問してみたいと思います。 Kita jangan full screen ya, jadi supaya teman-teman bisa melihat di sini ada subtitle dalam bahasa Jepang, dalam tulisan kanji dan hiragana, kemudian ada artinya di bawah sini. Nah, jadi ini reporternya ingin bertanya mengenai keluarga ini. Kita dengarkan bersama ya. ご家族の紹介をお願いします。はい、妻の美穂です。夫の進次郎です。長女の遥です。次女のありさです。はい。ご主人のお仕事は何ですか？会社を経営してます。奥さんは？はい、夫の手伝いをしています。そうですか。はい、ありがとうございます。こんにちは。 Ini video kedua ya. お名前を教えてください。はい、磯野です。はい、磯野文代です。お二人はご家族ですか？はい、兄と妹です。お子さんは？妹の子供です。はい、僕の姪っ子ですね。姪っ子さんのお名前は？エリーサって言います。妹さんはどんな妹さんですか？明るく優しい妹です。明るくて優しい。どんな時が優しいですか？そうですね。子供に対してですとか、叱り方とかですね、穏やかにゆっくりと怒るので、優しいなと思いますね。素敵な妹さんを持って幸せですね。そうですね。ありがとうございました。 Iya, jadi orang Jepang itu suka memuji ya. Teman-teman juga harus coba untuk saling memuji supaya bisa membangun komunikasi yang baik. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kita di sini ada pertanyaan nih. Tadi kan udah ada subtitlenya ya di sini. Nah, anak dari kakak atau adik disebut meiko dalam bahasa Jepang. Betul atau salah? Betul. Kemudian, seorang laki-laki memanggil kakak kandung laki-lakinya dengan Oni-chan. Betul atau salah? Kita coba ya, betul dulu ya. Kemudian, seorang anak perempuan memanggil ibunya dengan mama. Biasanya manggilnya Okasan. Salah ya. Kita cek. Yeay, benar.
Nah, di sini juga ada tentang budaya yang lebih lanjut, kita klik sini. Yang pertama, berkomunikasi di ofuro. Teman-teman tahu ofuro ya, pemandian air panas di Jepang, khas dari Jepang. Nah, kebanyakan anak kecil itu mandi berendam di ofuro bersama dengan orang tuanya. Alasannya karena anak kecil belum bisa membersihkan sendiri tubuhnya. Juga berbahaya ya kalau di ofuro sendiri. Jadi sambil mandi berendam atau sambil di ofuro itu bisa saling cerita sama orang tuanya. Jadi menciptakan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Bagus ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, jumlah kakak dan adik kandung. Di video yang kedua tadi ada kakak laki-laki dan adik perempuan ya. Nah, pada survei tahun 2005, jumlah anak dari satu pasang suami istri yang paling banyak yaitu 56% adalah 2 anak. Selanjutnya 22,4% mereka itu biasanya memiliki 3 anak. Dan yang ketiga yaitu 11,7% adalah memiliki hanya 1 anak. Sedangkan yang 0 anak adalah 5,6%. Dan sebanyak 4,3% adalah lebih dari 4 anak. Ini berdasarkan data dari National Institute of Population and Social Security Research ya, couple survey. Nah, kemudian selanjutnya ada hari di mana keluarga berkumpul. Kalau di Indonesia kita mengenal kata mudik lebaran. Nah, di Jepang juga ada nih. Biasanya pada liburan tahun baru. Bukan hanya orang yang pergi berlibur, banyak juga orang yang pulang kampung alias mudik ke kampung halaman ya. Sehingga kereta maupun jalanan menjadi sangat padat. Menyambut tahun baru bersama keluarga merupakan acara yang sangat penting bagi sebuah keluarga di Jepang. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada alasan suami istri hidup terpisah demi pekerjaan atau dikenal dengan istilah tanshin funin. Nah, di Jepang tidak sedikit orang yang melakukan tanshin funin ketika dipindahkan kerja sebagai salah satu alasan tidak membawa anggota keluarganya untuk pindah adalah demi pendidikan anak, untuk menghindari pindah sekolah, untuk memprioritaskan lingkungan pendidikan lanjut, maka ibu dan anak tidak mengikuti ayahnya yang sedang pindah bekerja, sehingga ada kalanya ayah saja yang pindah sendirian untuk bekerja. Seperti itu ya, mungkin di Indonesia yang ditempatkan bekerja di perusahaan yang ada di Indonesia, tapi tidak membawa keluarga. Nah, ini namanya tanshin funin. Nah, ibu, kasang, dan istilah mama. Ketika memanggil orang tua sendiri, kebanyakan menggunakan ayah itu otosang dan ibu itu okasang. Tetapi menurut sebuah survei, kurang lebih 40% anak-anak memanggil dengan cara bahasa Inggris, yaitu papa dan mama. Sehingga tadi sebutan mama kita silang ya, karena harusnya okasang. Seperti itu, teman-teman. Nah, sampai situ dulu ya pelajaran kita tentang keluarga. Oke, sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Selamat malam dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.